Deska, ya. Dwi Indah. Sebelum ke pembelajaran, dicek dulu kanan kiri di laci atau di bawah ada sampah atau tidak. Kita semangat dulu buat belajar ya, biar fokus. Kita sama-sama tepuk semangat. Bisa ya? Bisa. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Di materi sebelumnya kalian kan sudah mempelajari posting jurnal umum ke buku besar. Masih ingat buku besar? Pengertiannya apa? Tangan. Ya. Namanya siapa? Novi. Mbak Novi, gimana Mbak pengertiannya? Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang saling berhubungan. Ya, kumpulan akun-akun yang saling berhubungan pada periode tertentu. Ya, kemudian setelah buku besar membuat neraca saldo. Ya, kita catat saldo dari tiap akunnya. Masih ingat pengertian neraca saldo? Masih. Siapa yang mencoba? Ya, namanya siapa? Mbak Mei. Ya, silakan Mbak. Neraca saldo adalah laporan tentang saldo semua akun yang ada di buku besar. Ya, berarti kumpulan dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Setelah kita membuat neraca saldo, di saldo neraca saldo itu kan ada akun-akun yang belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya, ya, maka harus dilakukan penyesuaian. Nah, makanya hari ini kalian diharapkan mampu menguraikan pengertian atau definisi jurnal penyesuaian. Kemudian setelah Ibu menampilkan video pembelajaran, ya, kalian diharapkan mampu menelaah transaksi penyesuaian. Kemudian ketika Ibu memberikan contoh soal LKPD, kalian diharapkan mampu melakukan pencatatan transaksi penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian. Kemudian metode penilaiannya nanti kalian akan melakukan diskusi, akan melakukan presentasi, kemudian ada penugasan seperti itu. Kemudian di akhir juga adalah yang soal sedikit ya yang harus dikerjakan. Jadi sama-sama kita tulisnya boleh atau langsung dicatat di situ, tidak apa-apa. Hal-hal yang atau apa saja yang belum dipahami nanti ya di video pembelajaran.
Silakan coba menjawab terlebih dahulu. Mbak Risma, ya. Bagaimana Mbak? Penyesuaian sama dengan bentuk jurnal umum. Bentuknya sama seperti jurnal umum, ya betul. Ya, bentuknya sama seperti jurnal umum, tapi yang membedakan judulnya ya, jurnal penyesuaian. Isinya juga. Ya, namanya Najla. Mbak Najla. Gimana Mbak? Akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan? Ya, sebenarnya akun-akun perlu saja saya. Ya, silakan yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Fibri. Mbak Fibri ya. Ya, akun-akun yang perlu disesuaikan yaitu yang pertama pemakaian bahan habis pakai, yang kedua piutang pendapatan, yang ketiga utang beban, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima beban dibayar di muka, yang keenam penyusupan aset tetap. Ya betul ya. Yang perlu disesuaikan akun-akunnya yang pertama ada pemakaian bahan habis pakai, kemudian ada piutang pendapatan, kemudian ada utang beban, kemudian yang keempat Pendapatan diterima di muka, yang kelima ada beban dibayar di muka, yang keenam ada penyusutan aset tetap. Kalian melihat LKPD-nya ada contoh soal. Setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran, ya kalian juga harus mencoba ya menghitung sendiri biar masing-masing individu bisa menelaah transaksi penyesuaian. Oh, kalau soal transaksi penyesuaian seperti ini bagaimana? Akunnya yang harus disesuaikan apa saja. Dibayar bulan Desember untuk 1 tahun mulai dari Desember 2020 sampai November 2021. Berapa di muka 213 Juta. berarti 3 juta dibagi 12. ketemu 250. 50. Memakai metode yang mana? 1 atau 2? 1. Sebagai aset atau beban? Sebagai Aset. aset. Kenapa aset? Karena di neraca saldonya apa? Sewa dibayar di muka. Berarti yang dihitung yang sudah dilalui, ya yang sudah dilalui atau yang sudah jadi beban. Jurnalnya bagaimana? Beban sewa Desember 250.000, sewa dibayar di muka di kredit 250.000. Tapi sudah bisa semua ya. Jumlahnya coba berapa? 3.150.000.
2.800.000 dikurangi 2.800.000, sisanya 2 juta. Sedangkan jurnalnya beban bahan habis pakai debit sebesar 2 juta rupiah, bahan habis pakai kredit sebesar 2 juta rupiah. Bagaimana yang lain? Menurut kelompok lain sudah benar? Benar. Nah, hasilnya sudah benar, tapi tadi yang 4.800.000 itu kan yang di neraca ya? Iya. Betul. Kemudian yang masih ada atau sisa itu kan 2.800.000. Nah, yang terpakai 2 juta. Jangan sampai terbalik. Ya, walaupun memang menghitungnya, yang lainnya ada pertanyaan atau sudah bisa dipahami? Bisa. Ya, tulisnya atau soal tapi ya Mbak yang menyimpulkan pembelajaran hari ini, Mbak Najla. Najla. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pengertian jurnal penyesuaian adalah penyesuaian tentang catatan yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, akun-akun yang perlu disesuaikan. Itu ada 6. 1. Pemakaian bahan habis pakai, 2. Piutang pendapatan, 3. Utang beban, 4. Pendapatan diterima di muka, 5. Beban dibayar di muka, dan 6. Penyusutan masa tetap. Ya, ada pengertian jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun biar menunjukkan atau agar menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian akun-akun yang perlu disesuaikan yaitu ada bahan habis pakai atau pemakaian bahan habis pakai, kemudian pendapatan, ada utang beban, ada pendapatan diterima di muka, ada beban dibayar di muka, dan penyusutan aset tetap. Ya. Untuk penugasannya silakan nanti dikerjakan ya. Untuk uji kompetensinya setelah kita membuat jurnal penyesuaian, nanti kita akan melakukan posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Itu ya. Kerjakan, kalian boleh mencari referensi. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Nanti ngeditnya saya minta semua angle-nya, baik itu dari guru, siswa, medianya, ya. Kemudian suaranya yang jelas itu yang saya khawatirkan itu ya suara itu ya. Tolong di apa itu namanya? Dilihat benar-benar ya Bu Nurul ya. Iya, Bu. Iya. Nurul, Iya, Bu. ya, ini nanti kan ada perbaikan ya. Iya. Suara tidak terdengar. Mulai awal saya juga tidak mendengar. Ya, jadi untuk terus tapi yang kita hanya melihat pada saat mengkomunikasikan. Saya dari saat mengkomunikasikan itu siswa diminta mengerjakan di papan, Bu.